بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد رب زدني علما وارزقنا فهما رب زدنا علما وارزقنا فهما ويسر أمورنا اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pelajaran kita bersambung. Kemarin telah kita bahas tentang apa kemarin? Tentang definisi ibadah. Definisi ibadah. Pelajaran tentang definisi ibadah ini sangatlah penting. Karena kalau tidak mengetahui definisi ibadah yang benar, maka kita akan pasti, sudah dipastikan akan salah di dalam menilai mana yang ibadah dan mana yang bukan ibadah. Ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah yang membedakan antara tauhid dan kesyirikan. Mana yang syirik dan mana yang bukan syirik. Kalau kita sudah salah mendefinisikan ibadah, sudah pasti salah juga di dalam mengartikan apa ibadah, kemudian menentukan mana yang ibadah, dan juga otomatis akan salah juga menentukan siapa yang masih muslim dan siapa yang sudah musyrik. Akan salah. Oleh karena itu kemarin sudah dibahas tentang arti ibadah secara bahasa. Kemarin apa artinya secara bahasa? Merendahkan diri. Ya, dengan serendah-rendahnya itu artinya ibadah. Merendahkan diri. Kalau secara istilah kemarin definisi ibadah yang benar sudah kita tulis. Apa itu kemarin? Ada yang ingat ya? Merendahkan diri dengan keyakinan rububiyah atau dengan niat menyembah Allah. Iya, dengan keyakinan rububiyah. Enggak usah disebut Allahnya. Dengan keyakinan rububiyah. Karena orang nyembah bisa nyembah Allah dan juga bisa nyembah yang lain. Jadi arti ibadah, definisi itu kan artinya arti ya. Ibadah secara khusus. Secara khusus yang membedakan antara tauhid dan syirik. Karena kalau secara umum, nanti setelah ini kita akan membahas arti ibadah secara umum. Secara umum itu ibadah sama dengan taat, ketaatan kita. Kalau ketaatan itu bisa diberikan kepada selain Allah. Misalnya orang taat sama orang tuanya, boleh nggak? Boleh. Iya kan? Wajib. Taat. Jadi taat bisa kepada Allah dan juga bisa kepada selain Allah. Taat kalau kepada orang tua, ya kalau dia karena Allah ibadah tapi secara umum artinya ibadah secara umum. Tapi kalau taat sama bosnya, pegawai taat sama bosnya, taat boleh nggak? Boleh selama tidak maksiat. Jadi itu taat secara ibadah secara umum itu sama dengan ketaatan. Nah kalau kita artikan ibadah itu secara umum, maka nanti kacau dalam menentukan atau memvonis siapa yang musyrik dan siapa yang tidak musyrik. Sehingga kemarin kalau nggak salah ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang mengatakan bahwa salah seorang di Kuwait kalau nggak salah dia mengatakan bahwa mayoritas umat Islam sekarang sudah musyrik kecuali yang ada di negara Teluk. Itu perkataan yang bahaya sekali. Nah, kenapa? Sebabnya apa? Karena ini. Ya, arti ibadah secara khusus yang membedakan antara tauhid dan syirik kemarin dikatakan adalah merendahkan diri
merendahkan diri dengan apa? Keyakinan rububiyah. Keyakinan rububiyah. Rububiyah ini apa? Ketuhanan ya, ketuhanan. Nah, ini cukup sebenarnya, sampai di sini sudah cukup. Merendahkan diri dengan keyakinan rububiyah. Ketika kita sujud kepada Allah, kenapa kita merendahkan diri kita dengan sujud? Karena kita meyakini bahwa Allah adalah Rabb kita, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita kesehatan, yang menciptakan kita. Jelas ini? Ya. Keyakinan rububiyah ini terbagi menjadi 3. Ya, artinya bisa dilihat dengan 3 hal. Pertama di hati, kemudian dilihat di ucapan, dan yang ketiga dengan perbuatan. Ini penting. Jadi merendahkan diri dengan keyakinan rububiyah, ini kita tahu keyakinan rububiyahnya dari mana? Dari 3 hal. Pertama dari hati. Artinya orang itu niat nyembah Allah atau yang lain. Orang sujud kepada Allah dengan niat apa? Ketuhanan, menyembah. Berarti ibadah bukan? Ibadah. Ada orang sujud kepada kepada selain Allah dengan niat ibadah. Ibadah apa? Dengan niat menyembah. Ibadah bukan? Kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah dengan niat menyembah. Ibadah. Yang membedakan apa? Hati. Kemudian ada ucapan. Ada orang mengatakan Tuhan saya Yesus misalkan. Dia kafir tidak? Kafir sudah. Kita bisa bedakan keyakinannya dengan ucapan. Gak usah ngelihat hati lagi. Orang udah ngomong saya bukan muslim, saya ini, pakai dilihat lagi nggak hatinya? Nggak perlu, sudah kelihatan dengan ucapan. Kemudian ada lagi yang dilihat dengan perbuatan. Perbuatan yang khusus untuk ibadah. Ada perbuatan-perbuatan yang kemarin sudah kita contohkan, dia mirip dengan ibadah. Ada perbuatan apa? Kadang ibadah, kadang bukan ibadah. Kayak kemarin saya contohkan apa? Orang tawaf tuh nyari apa? Nyari benda yang hilang. Itu mirip dengan tawaf, tapi dia bukan tawaf. Bukan tawaf ibadah dalam artian ibadah. Jelas? Jadi ada yang mirip. Kalau yang mirip di sini tempatnya. Kita membedakannya dengan hati. Karena nggak bisa kita bedakan gimana? Harus dengan hati. Tapi kalau perbuatannya sendiri sudah membedakan bahwa itu adalah ibadah, maka di sini kita langsung vonis ibadah. Misalnya apa? Orang sujud sama patung, depannya patung, kemudian dia sujud. Paham nggak? Orang sujud kepada patung, itu sudah menunjukkan keyakinan tidak? Menunjukkan, gak usah dilihat lagi ucapan atau hatinya, kita tidak lihat. Jelas atau tidak? Ya. Orang sujud kepada patung, dia normal, kita tidak bicara kalau dia sujudnya nggak sengaja, itu tidak dibicarakan, itu beda pembahasan. Ini orang normal, dia sujud pada patung Buddha, kafir. Sengaja, ya kan, dia pokoknya sujud aja, terus dia bilang enggak, hati saya enggak ada urusan sama hati sekarang. Karena perbuatannya ini menunjukkan keyakinan rububiyah, jelas. Sujud kepada patung yang disembah selain Allah. Paham nggak ini? Nah, ini penting sekali nih. Ya. Atau sholat. Ketika kita sholat itu hanya ibadah kita kepada Allah. Jadi kalau ada orang sholat, nggak usah kita tanya-tanya lagi, kamu sholat ini maksudnya apa? Nggak perlu. Jelas? Dia sedang ibadah kepada Allah. Urusan nanti hatinya tidak beres, itu urusan dia, bukan urusan kita. Jelas nggak? Ya, jadi kalau ada orang sholat, meninggal dunia, kita anggap dia muslim tidak? Anggap muslim. Kalau ada orang sholat, hati, kan bisa jadi kemungkinan dia ketika sholat ria, nggak niat karena Allah, bukan niat menyembah Allah. Mungkin dia tidak menuhankan Allah, bukan urusan kita. Jelas ya? Kenapa bukan urusan kita? Karena perbuatan itu jelas. Sholat, nggak ada orang Allahu Akbar, kemudian ruku, kemudian sujud.
itu tidak dalam rangka ibadah. Karena itu bentuk sholat seperti itu hanya ada di dalam agama Islam. Jelasnya nih? Ya, ini perbuatan. Beda dengan yang harus dibedakan dengan hati. Kemarin sudah dijelaskan. Ya, kemarin ada beberapa contoh yang Anda bawakan, ya, sujud kepada sesuatu yang tidak disembah. Sujud sama orang tua. Nah, ini kan orang tua bukan sesembahan selain Allah. Orang tua sesembahan selain Allah bukan? Bukan. Ya, jadi ada orang sujud kepada orang tua. Sujud kepada orang tua. Iya, sujud. Dia sujud kepada orang tuanya. Karena si orang tua bukan kesembahan selain Allah, maka beda hukumnya dengan patung tadi. Tadi kalau patung kan dia langsung kafir nih. Kalau kepada orang tua enggak. Ini orang tua bukan sesembahan. Nah, kita tanya dulu, kamu kenapa sujud kepada orang tua? Bedakannya dengan, oh saya sujud karena menyembah. Orang tua saya adalah Tuhan. Orang tua saya yang menciptakan langit dan bumi. Berarti dia kafir. Ini ibadah. Karena dia sudah merendahkan dirinya dengan cara bersujud. Dan dia memiliki keyakinan ketuhanan terhadap sesembahan selain Allah. Yaitu orang tuanya sendiri. Jelas atau tidak? Paham ini? Paham. Tapi kalau enggak saya menghormati, sujud menghormati orang tua, menghormati. Apakah dia telah kafir? Tidak. Apakah dia melakukan dosa? Dosa. Sujud kepada selain Allah tidak boleh dengan ijma' ulama. Ini kita bukan jelaskan boleh sujud besok pada sujud semua sama orang tuanya, bukan. Hati-hati ini, jangan salah paham. Sujud kepada selain Allah tidak boleh. Ruku kepada selain Allah, ruku itu apa artinya? Kalau sudah bisa tangan ini nempel di dengkul, namanya sudah ruku, walaupun begini. Ini nggak boleh kepada selain Allah. Paham nggak? Yang dibahas adalah perbuatan itu syirik atau tidak syirik. Tapi sujudnya nggak boleh. Paham nggak nih? Iya. Kayak minuman keras. Orang mabuk, minuman keras. Apakah minuman keras adalah kesyirikan? Hah? Kesyirikan atau tidak? Mabok, minum minuman keras, syirik bukan? Membunuh orang, syirik bukan? Bukan. Kemudian riba, dosa nggak tapi? Dosa. Jadi harus dibedakan antara syirik dengan dosa. Paham nggak ini sampai sini? Jelas nggak nih? Ada yang kurang jelas mungkin? Jelas? Ya, mumtaz. Kalau ada pernikahan itu ada tumpang itu? Nggak boleh. Kita mencium tidak boleh. Sujud tidak boleh. Ya, sujud tidak dibolehkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hukumnya haram secara ijma', nggak boleh. Tapi tidak syirik. Bedanya apa? Kita bedakan antara syirik dengan haram. Bedanya kalau orang bilang syirik, dia berarti pelakunya sudah bukan muslim. Kita tidak boleh sholat di belakang dia. Tidak saling mewarisi. Tidak boleh dimakan sembelihannya karena dia musyrik. Jelas nggak? Ya. Jadi banyak nanti urusannya panjang lebar. Kalau suntuk kan nggak sujud, Pak. Iya, ruku tidak boleh. Ruku aja gini nggak boleh. Kepada selain Allah. Nggak bolehnya kenapa? Haram. Bukan syirik. Haramnya kenapa? Dilarang. Dan yang kedua, dikhawatirkan mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, ini banyak orang yang salah menjelaskan sehingga dia syirik. Orang taunya ini syirik, betul nggak? Ya, orang taunya syirik. Nah, sehingga dia merasa bahwa lingkungannya semua musyrik semua, orang musyrik semua. Kalau orang dosa banyak kan dosa, melakukan dosa. Ada orang yang mabuk, ada yang riba, tapi kita tetap menganggap mereka apa? Muslim. Dia saudara kita sama muslim. Hak-haknya sebagai seorang muslim harus kita tetap penuhi. Paham nggak bedanya nih antara beda syirik dengan haram dulu? Paham nggak ini? Paham ya? Jadi ini harus dipahami dengan baik. Karena banyak orang zaman sekarang yang mengartikan kesyirikan itu dengan gerakan-gerakan kayak gini. Sujudnya yang musyrik, rukuknya yang syirik. Jadi gerakannya, dan ini mustahil. Karena di Quran ada siapa kemarin yang bawakan?
Nah, Nabi Adam siapa yang sujud kepada Nabi Adam? Malaikat. Makanya ini penghormatan dulu boleh, sekarang sudah dilarang. Mansukh, hukumnya diangkat, dihapus. Kalau ini syirik, sujudnya, gerakan sujudnya yang syirik, maka berarti kemungkinan pertama harus kita katakan juga bahwa malaikat melakukan kesyirikan karena sujud pada Nabi Adam. Satu. Atau Allah yang nyuruh, itu kan Allah yang nyuruh. Ya berarti Allah menyuruh kepada kesyirikan, dan ini mustahil. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Innallaha apa? La ya'muru bil fahsya." Allah enggak nyuruh yang fahsya dan mungkar. Kemungkaran masa syirik Allah suruh? Betul atau tidak? Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau sudah diberikan wahyu kepada engkau wahai Nabi Muhammad SAW dan juga kepada nabi-nabi selainmu, kalau engkau melakukan kesyirikan maka apa? Amalmu akan sia-sia, hancur. Berarti itu Quran mengatakan kepada Rasulullah dan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah. Tauhid berbeda tidak dari zaman Nabi Adam sampai kita? Sama. Dari zaman Nabi Adam sampai detik ini sama tauhid. Yang berbeda apa? Syariat, hukum. Hukum berbeda. Sujud dulu boleh, sekarang tidak boleh. Berarti ini masuk apa nih? Tauhid. Bukan tauhid, karena berbeda. Sujud berbeda. Dulu boleh, sekarang tidak boleh. Dulu sujud menghormati boleh. Zaman siapa? Nabi Adam dan Nabi Yusuf. Boleh. Sekarang boleh tidak? Tidak boleh. Berarti apa? Syariat, hukum telah dihapus. Jelas? Dulu itu hukum namanya. Dulu kalau orang Bani Israel, orang Yahudi itu Allah perintahkan untuk kalau mau tobat suruh bunuh diri. Perintahnya begitu. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum. Itu lebih baik bagi Allah. Artinya mereka disuruh bunuh diri, umurnya Masya Allah 1000 tahun, ya kan? Bunuh dirinya umur 200 tahun, kalau kita udah meninggal semua umur segitu. Sekarang boleh nggak? Dihapus hukum. Wala taqtulu anfusakum. Nggak boleh bunuh diri sekarang. Hukumnya berbeda tidak? Berbeda. Kalau tauhid beda nggak? Dulu boleh nyembah kepada selain Allah, sekarang nggak boleh. Bisa nggak gitu tauhid? Nggak bisa. Jadi kalau gerakan si sujud ini disebut dia syirik tidak syirik, maka konsekuensinya malaikat yang syirik atau Allah nyuruh kepada kesyirikan, itu mustahil semua. Jelas tidak? Maka si gerakan ini bukan gerakan yang membuat syirik, tapi apa yang membuat syirik? Hatinya di sini. Keyakinan rububiyah, keyakinan ketuhanan yang membuat syirik. Yang membedakan antara sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam dengan sujudnya orang Arab jahiliyah kepada tuhan-tuhan mereka, patung-patung mereka adalah apa? Keyakinan rububiyah, ketuhanan. Ini nanti ada dalilnya nih. Merendahkan diri dengan keyakinan rububiyah arti ibadah secara khusus, pembeda antara tauhid dan syirik. Ini antum gampang membedakan mana syirik mana bukan, sudah selesai sekarang. Kalau paham ini. Orang yang mengartikan arti ibadah tidak dengan arti ini, nah ini ada dalilnya di sini, ntar kita pelajari. Orang yang tidak mengartikan dengan arti ini, ibadah tidak diartikan dengan arti ini, dia akan kebingungan terus-menerus. Dia mengartikan sujud kepada selain Allah syirik. Ya, menurut dia. Maka dia akan kebingungan ketika dapat ayat tentang Nabi Adam tadi. Pusing dia. Kayak benang kusut. Nggak akan jelas. Ya. Kalau kita bukan berarti kita mengatakan boleh sujud, tadi saya katakan. Hukumnya sujud apa? Haram. Kepada selain Allah, haram. Orang yang sujud kepada selain Allah dilihat dulu. Kalau dia melihat ada keyakinan ketuhanan terhadap yang dia sujud, berarti dia murtad dan kafir. Tapi kalau tidak, berarti dia masih muslim. Kita marah, nggak boleh kita lihat orang sujud kepada selain Allah, kita diam aja, nggak apa-apa, ente masih muslim. Nggak begitu. Marah. Jelas, kita jelaskan bahwa dia melakukan kemungkaran, melakukan dosa besar. Nggak boleh.
Karena perbuatan itu haram dan juga mengantarkan, bisa menyebabkan beda dengan kesyirikan ya. Kita katakan kalau kita bilang syirik berarti dia sudah murtad. Kalau kita bilang mengantarkan kepada kesyirikan, bisa menyebabkan pada kesyirikan, berarti apa? Belum syirik. Ya. Hati-hati main bola, bisa patah kakinya. Udah patah belum kakinya? Belum patah. Jelas? Tapi hati-hati. Paham atau tidak paham? Paham ya? Ya. Ini contoh. Bisa dihapus? Ada yang mau tulis? Udah? Baik. Jadi ini adalah arti yang ibadah secara khusus. Udah jelas nanti bisa kita bedakan tuh dengan mudah. Mana sih yang syirik, mana yang bukan syirik. Kemarin contoh-contoh yang Anda berikan ini paling mudah. Ya. Contoh yang mudah. Kemarin ini contoh yang kemarin. Ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya lagi menghidupkan dan mematikan, kemarin sudah diberikan contoh ya. Menghidupkan, mematikan. Menghidupkan dan mematikan. Ini ada yang menghidupkan dan mematikan selain Allah, ada tidak? Hah? Kalau ibadah itu secara khusus, ibadah itu sesuatu yang membedakan antara kesyirikan dengan tauhid itu tidak bisa diberikan kepada selain Allah, nggak boleh. Jelas nggak nih? Paham atau kurang paham? Kayaknya kurang paham. Iya, yang sesuatu disebut syirik kapan? Kalau ada yang menyamai Allah. Kalau ada yang sama dengan Allah, kenapa bisa sama dengan Allah? Ketika sesuatu yang khusus bagi Allah diberikan kepada selain Allah. Paham atau tidak? Kalau menghidupkan dan mematikan khusus bagi Allah, berarti kalau kita katakan ada selain Allah yang menghidupkan dan mematikan, maka langsung di sini syirik itu namanya. Jelas atau tidak? Sedangkan di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ada yang menghidupkan dan mematikan selain Allah. Ada atau tidak? Ada. Malaikat maut, Nabi Isa menghidupkan dan mematikan. Di dalam Al-Qur'an bukan? Disebutnya dalam Al-Qur'an. Percaya nggak? Yang bilang siapa? Allah sendiri. Berarti bukan si menghidupkan dan mematikan yang kekhususan bagi Allah, bukan. Paham nggak nih maksudnya? Paham atau tidak paham? Ulang lagi. So, apa namanya? Kita ulang lagi. Ini Allah. Kapan sesuatu disebut musyrik? Ketika ada yang menyamai Allah dalam hal apa? Yang khusus bagi Allah. Ini umat Islam di muka bumi, mazhabnya sama. Semuanya mazhab apapun sama. Mereka punya keyakinan seperti yang dikatakan barusan. Kalau ada sesuatu yang disamakan dengan Allah dalam hal-hal yang khusus bagi Allah, berarti di sini syirik. Jelas tidak? Jelas. Kalau menghidupkan, ini contoh ya, dan mematikan ini khusus bagi Allah, ya, berarti kalau kita katakan ada yang menghidupkan dan mematikan selain Allah, berarti syirik tidak? Syirik. Kalau kita katakan menghidupkan dan mematikan khusus hanya Allah saja, hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan, paham nggak? Ya kan? Kalau menghidupkan dan mematikan hanya Allah saja, berarti kalau kita bilang malaikat maut menghidupkan dan mematikan, berarti malaikat maut tempatnya di mana? Sini, malaikat maut. Sejajar dengan Allah. Kenapa? Karena malaikat maut kita samakan dengan Allah, menghidupkan dan mematikan. Berarti kalau kita percaya malaikat maut menghidupkan dan mematikan, kita musyrik tidak? Musyrik. Paham nggak? Paham maksudnya? Paham.
Nabi Isa menghidupkan tidak? Menghidupkan dan mematikan. Kalau kita percaya bahwa Nabi Isa menghidupkan dan mematikan, berarti kita musyrik tidak? Harusnya musyrik. Kalau ini khusus bagi Allah. Kalau ini khusus bagi Allah. Tapi ternyata dalam Al-Quran Allah ini nyuruh kita percaya bahwa Nabi Isa menghidupkan dan mematikan. Allah nyuruh kita percaya bahwa malaikat maut menghidupkan dan mematikan. Qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah yang menghidupkan kalian adalah malaikat yang mematikan kalian adalah malaikat maut. Berarti bukan ini yang khusus bagi Allah, bukan ininya, bukan. Ada hal lain yang membuat Namrud ketika mengatakan ana uhyi wa umit, aku menghidupkan dan mematikan, maka dia syirik, kafir. Allah tidak terima ketika Namrud dikatakan menghidupkan dan mematikan. Tapi kalau Nabi Isa menghidupkan dan mematikan, Allah terima. Malaikat maut menghidupkan dan mematikan, Allah terima. Nggak ada masalah. Apa yang membedakan? Bukan ininya. Paham nggak nih dulu? Paham nggak nih? Nah, apa yang membuat? Apa yang khususnya di sini apa? Dengan izin Allahnya. Berdiri sendiri tidak menghidupkan dan mematikannya. Independen tidak ketika menghidupkan dan mematikannya. Kalau kita punya keyakinan bahwa Nabi Isa atau yang disebut sering orang lain sebut Yesus menghidupkan dan mematikan sendiri tanpa izin Allah, berarti musyrik karena Yesus ditaruh di sini. Paham nggak ini? Paham atau tidak paham? Paham. Jelas ini? Ya. Jadi ini Yesus menghidupkan dan mematikan, keyakinan orang Kristen. Muslim meyakini bahwa Yesus itu Nabi Isa menghidupkan dan mematikan. Bedanya kita Muslim dengan dia apa? Kita menganggap bahwasannya Nabi Isa yang menghidupkan dan mematikan ini melakukannya biiznillah, dengan izin Allah. Jadi ini yang bikin musyrik tidak musyrik. Paham nggak nih? Jelas? Iya, ini bukan ininya, bukan di atas. Paham? Orang yang salah paham, dia nganggap yang di atas. Mengartikan kesyirikan dengan ini salah. Akan ruwet dia sendiri kayak benang kusut nanti ketika memvonis mana yang musyrik dan bukan musyrik. Ini paham nggak sampai sini? Ya. Maka ketika kita punya keyakinan bahwa malaikat maut menghidupkan dan mematikan dengan izin Allah. Syirik atau tidak? Tidak syirik. Tidak syirik. Punya keyakinan lagi. Nabi Isa menghidupkan dan mematikan dengan izin Allah. Syirik tidak? Tidak syirik. Paham nih? Paham. Sampai sini paham? Ada lagi orang punya keyakinan Wali Songo. Nah, ini berat nih. Wali Songo. Mulain deh. Menghidupkan dan mematikan. Syirik tidak? Ini jawaban yang benar. Dilihat dulu. Kenapa? Kan kita baru nyampe sini. Kan tadi udah dijelaskan bahwa ini bukan ini yang membuat dia syirik tidak syirik. Paham nggak? Sampai sini paham? Ya. Bukan ini yang membuat syirik tidak syirik. Yang membuat syirik tidak syirik apa? Biiznillah. Tanya, Wali Songo menghidupkan dan mematikan. Ada orang Islam punya kepercayaan. Ini kan cuma misal ya. Ini contoh. Belum tentu ada yang punya kepercayaan begini. Ini cuma sekedar contoh. Wali Songo ini menghidupkan dan mematikan. Oke. Wah, ini udah mulai bahaya nih. Lihat lagi. Dengan izin Allah atau tidak? Dengan izin Allah. Kalau dia bilang tidak, berarti musyrik tidak? Musyrik, sudah pasti musyrik sudah. Jelas? Kalau dia bilang enggak, dengan izin Allah, syirik enggak? Tidak syirik. Sama kayak ini. Karena konsekuensinya kalau ini dibilang syirik, ini semua jadi syirik. Dan ini ada di Quran. Paham enggak? Ini konsekuensi. Jadi harus ada konsekuensi. Kalau enggak kontradiksi, antum di sini kafirkan dia, di sini enggak dikafirkan. Padahal sama tuh lihat, menghidupkan matikan dengan izin
Allah juga. Ini juga menghidupkan mematikan dengan izin Allah, tidak syirik. Faham tidak paham? Jangan salah paham. Sekarang kita ini sampai sini sudah cukup belum? Belum selesai ini. Oke, ini enggak syirik. Tahu dari mana malaikat maut menghidupkan dan mematikan? Taunya dari mana? Dari Quran. Benar enggak berarti? Benar. Berarti di sini di bawahnya ada lagi benar. Enggak syirik dan benar. Hukumnya apa? Percaya menghidupkan mematikan, bahwa malaikat maut menghidupkan mematikan, hukumnya apa? Wajib. Ini wajib. Di bawahnya lagi wajib hukumnya. Jelas? Nabi Isa menghidupkan dan mematikan dengan izin Allah. Syirik tidak? Tidak syirik. Benar tidak? Kenapa benar? Di Quran ada. Allah bilang, wa uhyil mauta biiznillah. Aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Berarti benar keyakinan ini. Ada di Quran. Hukumnya apa diimaninya? Wajib. Faham atau tidak? Faham? Faham. Sekarang Wali Songo. Ini Wali Songo cuman contoh aja, ya. Cuma sekedar contoh. Kita bisa ganti dengan macam-macam ini, ya. Dia tidak syirik, ya. Wali Songo menghidupkan dan mematikan dengan izin Allah, berarti tidak syirik. Benar enggak? Belum selesai, mentang-mentang enggak syirik. Apakah benar? Ya belum tentu benar. Dari mana ente tahu nih? Ada enggak di Quran? Paham enggak nih? Oh, enggak ada. Misalnya enggak ada nih kan di Quran, enggak tahu. Kalau ada, Anda enggak paham. Mungkin ada, kita enggak tahu nih. Kita anggap enggak ada misalkan. Ya enggak ada sih. Salah berarti kan? Kalau salah, hukumnya apa? Beriman bahwa Wali Songo menghidupkan matikan? Dosa haram, enggak boleh. Jelas berarti ini bid'ah. Keyakinan ini adalah keyakinan bid'ah, diharamkan. Tapi pelakunya kafir tidak? Enggak, pelakunya tidak kafir. Faham nggak nih sampai sini? Nah, orang banyak salah nih. Ketika kita memvonis seseorang itu musyrik, itu berat. Padahal dia masih muslim. Jelas nih? Ya, jadi harus difahami dulu. Jangan menghidupkan matikan, enggak. Tergantung, kita lihat dulu. Sujud pun sama, nih kalau diganti dengan sujud sama. Karena sebagian orang sekarang salah, dia mengartikan kesyirikan itu ininya di sini. Dan ini salah. Ya. Sujud pun sama, nih tadi udah dijelaskan sujud. Kalau kita hapus, ini mau dicatat nggak? Ada yang catat? Lagi dicatat? Silakan catat dulu. Jadi ini keyakinan salah. Nanti kalau salah berarti keyakinan tersebut adalah bid'ah dan haram. Nggak boleh. Jelas? Ya, tapi ini contoh ya, bukan kita, maksudnya bukan berarti ada orang yang punya keyakinan begini, bukan. Ini contoh aja, cuman sekedar contoh. Nggak tahu kalau ada orang meyakini bahwa Wali Songo bisa menghidupkan matikan, Anda nggak tahu, cuman sekedar contoh. Paham ini? Udah? Ya. Jadi kesimpulan hukum itu, kita sama-sama nggak boleh tetap. Sujud kepada selain Allah nggak boleh. Ya, cuman cara mengeluarkan hukumnya, kalau salah, berarti Anda akan vonis salah orang yang melakukannya sebagai orang musyrik, padahal dia belum musyrik. Kalau di sini dia bilang Wali Songo menghidupkan dan mematikan tanpa izin Allah, dengan sendirinya, berarti dia musyrik. Itu sama aja kayak orang bilang Nabi Isa menghidupkan dan mematikan tanpa izin Allah. Musyrik juga, Kristen jadinya. Bukan Muslim. Paham ya? Paham. Bisa dihapus? Ini contohnya masih contoh yang mudah dan gampang karena dari Quran, jadi antum bisa pahamnya dengan cepat. Sinuski, udah. Nah, jadi kalau ada orang mengartikan ibadah itu adalah tawaf, ibadah itu adalah sujud, gerakannya, kemudian ibadah itu adalah meyakini takut, ya takut, kemudian menghidupkan dan mematikan, itu salah dia, ya salah di situ. Tapi nanti masing-masing contoh akan kita perjelas lagi. Kalau antum tanya aneh sekarang tentang contoh yang belum dibawakan, mungkin bingung, nggak paham. Jadi tunggu dulu sampai kita masuk pembahasannya.
Jadi kemarin juga sudah kita jelaskan bahwa tauhid itu kan kalau kita bagi 3 ada namanya uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Dan kita katakan itu satu kesatuan. Dan juga tadi sudah dijelaskan juga dalam definisi ibadah secara khusus yang bisa membedakan antara syirik dengan bukan syirik, yaitu merendahkan diri dengan keyakinan apa? Rububiyah. Berarti merendahkan dirinya itu apa? Si uluhiyah, paham nggak? Si uluhiyah, gerakan kita sujud, gerakan kita apa namanya? Ruku, gerakan kita tadi punya keyakinan menghidupkan, mematikan dan seterusnya. Itu semua adalah kerendahan diri kita, ya kan? Dikaitkan dengan apa? Rububiyah, keyakinan ketuhanan. Maka jadi menyatu antara uluhiyah dengan rububiyah, satu jadinya. Jadi tauhid satu. Tidak akan ada kesyirikan kalau tidak ada keyakinan rububiyah. Jelas tidak? Ini sudah dijelaskan dari awal ini berkali-kali. Dan ini ada dalilnya, bukan kita sembarangan, enggak. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 74. Orang Islam ketika meminta pertolongan dia meyakini bahwa pertolongan itu dari Allah. Wa man nasru illa min indillah al-azizil hakim. Afwan, Al-Imran ayat 126. Pertolongan itu hanya dari Allah. Wa man nasru illa min indillah al-azizil hakim. Al-Imran ayat 126. Jadi ini dalil dari definisi yang barusan. Definisi ibadah secara khusus. Dalilnya apa? Surat Al-Imran ayat 126, "Wa man nasru illa min indillah al-azizil hakim." Ini dalil ini kita bedakan antara keyakinan orang kafir dengan keyakinan orang Islam. Kalau orang kafir, dia siapa yang tolong? Surat Yasin ayat 74. "Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun." Mereka menjadikan selain Allah sesembahan, alihah, uluhiyah nih. Sesembahan selain Allah supaya apa? Supaya mereka ditolong. Supaya mereka ditolong. Al-Imran 126. 74. Ini perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir tadi. Paham nggak? Ingat nggak tadi Ana ngomong? Dengan izin Allah dan dengan tidak dengan izin Allah, ya kan? Ada ketuhanan, keyakinan ketuhanan, merendahkan diri. Kita baca ayatnya, kemudian kita praktekkan di sini. Merendahkan diri dengan keyakinan apa? Keyakinan rububiyah. Ini kan nyambung nih antara ini apa, merendahkan dirinya maksudnya apa? Uluhiyah. Uluhiyah kan ibadah kita. Di sini apa? Rububiyah, keyakinan ketuhanan, ya. Kita lihat nih ayat. Waman nasru, pertolongan di mana? Di sini ketika kita minta pertolongan, pertolongan. Di sini bukan? Uluhiyah bukan? Pertolongan di sini. Kita minta sama Allah dengan cara berdoa. Kita mengesahkan Allah dengan perbuatan kita. Uluhiyah apa artinya? Mengesahkan Allah dengan perbuatan kita. Apa yang diminta? Pertolongannya. Ya, di sini kita minta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Pertolongan berasal dari Allah. Berarti tauhid bukan? Ibadah bukan minta pertolongnya? Ibadah. Kalau si kafir gimana? Surat Yasin ayat 74. Si orang kafir mengatakan wattakhadhu min dunillahi alihah. Mereka mencari atau menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Tujuannya apa? Untuk meminta pertolongan di sini. Paham nggak ini? Jelas? Jelas nggak? Jelas nggak? Baik. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, surat Yusuf ayat 64. Ini kan membedakan. Ini kan tadi Anda katakan apa ini? Ini pembeda antara syirik dengan pembeda antara
syirik dengan tauhid. Dengan tauhid. Pembeda antara syirik dengan tauhid. Tadi Al-Imran 126 dan Yasin 74. Itu orang muslim dan orang kafir. Jelas nggak? Yang muslim 126 Al-Imran, minta tolong sama Allah. Yang Yasin 74, orang kafir menjadikan sesembahan, minta tolong sama Tuhan mereka. Orang kafir. Orang kafir Yasin 74. Kalau orang mukmin apa? Al-Imran 126. Jadi membedakan tuh. Dia ketika merendahkan diri kepada Allah dengan keyakinan bahwa pertolongan itu berasal dari Allah, maka itu adalah tauhid. Si kafir sama minta tolong juga kepada sesembahan-sembahan selain Allah dengan keyakinan rububiyah, yaitu apa? Minta tolong sama Tuhan mereka, maka inilah kesyirikannya orang kafir. Dan itu yang membedakan. Jadi ada kaitan antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah, berkaitan. Ya, satu. Jelas ya? Ya, ini baru yang kedua, contoh yang kedua. Surat Yusuf ayat berapa? 64 dengan surat Anbiya ayat 43. Al-Anbiya ayat 43. Yusuf 64 itu muslim apa kafir? Yusuf 64 muslim. Anbiya 43 kafir. Ini tentang penjagaan. Dalam surat Yusuf Allah mengatakan fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah adalah yang menjaga. Keyakinan rububiyah, yang menjaga siapa? Allah. Nah, kita minta dijaga dengan merendahkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah. Berarti kita tauhid. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 43, orang kafir ngapain? Minta penjagaan tapi terhadap Tuhan mereka. Am lahum alihatun tamna'uhum min dunina. Apakah si orang-orang kafir itu memiliki Tuhan-Tuhan yang mencegah mereka dari Allah? Itu ayat surat Al-Anbiya ayat 64. Ini menunjukkan bahwa orang kafir Al-Anbiya ayat 43. Al-Anbiya ayat 43. Ini menunjukkan bahwa si orang kafir tadi meminta pertolongan penjagaan kepada siapa? Selain Allah. Dia meminta merendahkan diri. Ini namanya uluhiyah. Perbuatan dia. Perbuatannya apa? Minta. Ini harus paham tauhid uluhiyah apa artinya? Meminta. Kita minta. Kita mengesahkan Allah dengan perbuatan kita. Jelas tidak nih? Jelas. Keyakinan rububiyah si kafir apa? Penjagaan. Dia dapat penjagaan dari Tuhannya. Berarti si kafir apa? Syirik. Berkaitan tidak tuh antara rububiyah dengan uluhiyah? Paham gak nih? Ada yang pahamnya setengah-setengah kayaknya. Ya. Terakhir surat yang lebih gampang aja. 65 surat Yunus dan surat Maryam 81. Yunus 65 dan Maryam 81. Innal izzata lillahi jami'a. Kemuliaan hanyalah milik Allah. Surat Yunus ayat 65. Berarti kalau mau kita orang Islam mau minta kemuliaan, mintanya sama siapa? Sama Allah. Kalau kita minta namanya tauhid apa? Uluhiyah. Merendahkan diri, minta kepada Allah. Minta apa tadi barusan? Kemuliaan. Kemuliaan itu apa? Keyakinan rububiyah, bahwasannya berasal dari Allah. Kemuliaan itu hanya dari Allah. Surat Yunus ayat 65. Dan ini disebut dengan tauhid. Kenapa? Kita merendahkan diri, yaitu minta kepada Allah dengan keyakinan Allah yang memberikan kemuliaan kepada kita, berarti itu namanya tauhid. Selesai. Orang kafir gimana?
Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Orang kafir menjadikan tuhan-tuhan mereka, menyembah tuhan-tuhan mereka, merendahkan diri, tidak menyembah, merendahkan diri, uluhiyah, menyembah. Kenapa menyembah? Liyakunu lahum izza, supaya mereka mulia. Supaya mereka mulia. Maryam 81. Mereka mencari kemuliaan dengan Tuhan mereka. Langsung. Nggak ada kaitan dengan Allah. Paham nggak? Tadi contoh yang Anda jelaskan. Ini Allah, ini Tuhan mereka. Hubal di sini. Kita minta mulia langsung sama Allah. Kalau dia mintanya sama Hubal. Jadi Hubal berarti musuhnya Allah bukan? Musuhnya Allah. Dianggap sekutu bukan? Sekutu. Jelas? Jelas kan? Ya. Ada orang, contoh lain yang ini mudah-mudahan lebih gampang. Ada dokter. Dokter menyembuhkan tidak? Hah? Kalau ada yang bilang dokter menyembuhkan, kalau ada yang bilang dokter menyembuhkan, kafir tidak? Hah? Udah langsung. Ntar dulu, jangan main kafirin orang aja seenaknya. Tak ada menyembuhkan. Kita lihat dulu. Menyembuhkan ini Nabi Isa menyembuhkan. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Aku menyembuhkan orang yang punya penyakit lepra, punya penyakit macam-macam, disembuhkan oleh Nabi Isa dengan izin Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan dokter menyembuhkan, ntar dulu, jangan main kafirin dulu. Lihat dulu nih dokter. Ini posisi dokter di sini samping Allah apa di bawah Allah? Oh enggak, dokter menyembuhkan sendiri. Kafir tidak dia? Kafir. Musyrik tidak? Musyrik. Paham? Tapi enggak. Ini dokter menyembuhkan tapi dengan izin Allah. Berarti dokter di bawah Allah apa di atas? Di bawah. Artinya kalau Allah nggak mau bikin dokter menyembuhkan, bisa nggak? Bisa. Allah mau bikin dokter nggak menyembuhkan, bisa nggak? Bisa. Allah nggak, dokter ini biasanya orang kalau berobat sama dia sembuh, tapi tiba-tiba Allah nggak mau, bisa nggak? Bisa. Karena dengan izin Allah. Jelas dia cuma sebab. Ini cuma sebab. Wasilah sebab. Jadi nggak syirik orang bilang dokter yang kalau yang menyembuhkan, tanya dulu maksudnya bagaimana? Jelas tidak? Lebih afdal artinya dia tidak mengatakan seperti itu. Ya. Dia mengatakan bahwasanya kesembuhan dari Allah, dijelaskan gitu supaya orang tidak salah paham. Tapi kalau udah terlanjur terucap, ente jangan langsung bilang vonis kafir. Tar dulu, dipraktekkan yang barusan. Jelas tidak? Ya, jadi jangan salah paham. Ya. 5 menit. Ya dipanjangkan panjang. Ya, tinggal 5 menit ini. Hapus ya. Nah, ini ada orang yang mengartikan apa? Mengartikan definisi ibadah yang salah. Dia mengartikan bahwasannya ibadah itu adalah ismun jami'. Ini definisi ibadah. Ibadah ini secara umum. Tadi kan secara khusus. Ini secara umum. Atau sama dengan taat. Semua ibadah taat. Semua ibadah adalah taat. Tapi kalau taat belum tentu ibadah secara khusus, belum tentu. Kayak tadi contohnya apa? Orang tua. Kita taat sama orang tua boleh nggak? Boleh. Kalau antum ngambil duri dari jalan, kalau lillahi ta'ala, berarti apa? Ibadah bukan? Ibadah secara umum. Ya. Bukan pembeda antara kesyirikan dan bukan kesyirikan. Kenapa? Karena kita bisa ngambil duri, bukan tujuannya karena Allah. Disuruh. Suruh orang. Ambil tuh duri, lihat kesian ada orang yang kita ambil. Dosa, kita syirik nggak? Musyrik nggak? Enggak, kita melakukannya bukan untuk Allah. Karena disuruh. Nggak musyrik. Paham nggak? Paham tidak paham ya? Sampai sini paham? Ya. Jadi ini secara umum. Nah, orang banyak mengartikan ibadah ini di sini. Jadi dia kacau balau. Menghukumi orang Islam itu semuanya musyrik. Apa artinya ibadah secara umum? Semua hal ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, yang dicintai Allah.
dan diridhai. Semua hal yang dicintai dan diridhai Allah. Semua hal yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa perbuatan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah min aqwalin wa af'al, atau perbuatan atau perkataan yang tampak dan tidak tampak, yang tampak dan tidak tampak. Mana jelaskan apa maksud tampak tidak tampak. Semua hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, ya, baik berupa perbuatan ya tadi contohnya tadi itu ngangkat duri, ya kan, atau sholat, atau apa saja yang Allah cintai, ya, atau perkataan yang Allah suka, zikir, ya, atau apa saja yang tampak yang kita keluarkan atau dalam hati kita. Dalam hati misalkan mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad, itu apa namanya, dalam hati nggak? Mencintai Allah dalam hati bukan? Dalam hati. Allah suka nggak kalau kita cinta sama orang soleh, sama Nabi Muhammad? Suka, berarti ibadah juga. Jelas? Makanya ini ketika mengartikan seperti ini terlalu umum. Kayak ada orang takut tuh kalau cinta kepada apa namanya? Kalau saya cinta kepada suami, kalau istri cinta pada suami, berarti syirik dong. Ya kan cinta. Ya kan? Cinta kepada Allah wajib bukan? Wajib. Ketika cinta itu diberikan kepada selain Allah, berarti syirik nggak? Syirik. Nah, itu yang dikatakan begitu, orang punya pemahaman salah. Kalau kita enggak, cinta yang menyebabkan kesyirikan adalah cinta yang berkaitan dengan apa? Tadi barusan, rububiyah. Cinta karena rububiyah. Jadi kalau ada Romeo dan Juliet, ya kan? Belum tentu syirik, enggak, walaupun dia cinta mati. Katanya kan? Orang cinta mati. Muslim sama muslim dengan muslimah. Laila Majnun. Nah, jelas tidak? Apakah dia syirik, musyrik? Nah, membedakannya kalau kita apa? Dengan rububiyah. Kenapa dia mencintainya? Oh, karena Laila punya sifat ketuhanan. Ya udah, ente musyrik. Oh enggak, karena Laila anak suka dengan dan sebagainya. Berarti walaupun dia cintanya luar biasa, tapi dia tidak musyrik. Karena gampang kita membedakan, kita mudah. Paham tidak nih? Paham. Tapi kalau yang mengartikan dengan arti ini, dia kebingungan tuh. Cinta kepada selain Allah adalah syirik. Ini takut kepada selain Allah syirik, takutnya yang syirik. Memiliki keyakinan ini adalah syirik, semua syirik jadinya. Sehingga banyak orang, ini kejadian benar, makanya ada perempuan yang mencintai suaminya dan dia ketakutan, takut syirik. Karena salah paham dalam ibadah. Ibadah secara khusus tidak boleh diberikan kepada selain Allah, tidak boleh. Kalau ini ibadah secara umum, kita cinta pada Allah, cinta pada Allah boleh kita cinta pada Allah, bukan boleh, wajib, betul. Cuma bisa cinta tersebut kita berikan kepada selain Allah. Bisa kita cinta ibu kita, bisa cinta pada anak kita, bisa cinta kepada yang lain. Ya, karena Allah. Ketika karena Allah dapat pahala juga, karena artinya taat. Ya, kalau cinta sama tadi Laila Majnun bukan karena Allah misalnya, enggak syirik. Walaupun bukan karena Allah, enggak syirik. Diberikan kepada selain Allah tapi tidak syirik. Jadi jelas tidak nih? Nah, ketika salah dalam mendefinisikan ibadah ini, maka banyaklah orang yang salah, kaprah, dan akhirnya dia memvonis saudaranya sama muslim itu salah. Dan ingat, bukan berarti ketika kita katakan sesuatu itu tidak syirik berarti boleh dilakukan, enggak. Ya. Nanti pembahasan minggu depan akan kita bahas contoh-contohnya tentang sujud kepada selain Allah. Nanti akan kita bahas perkataan para ulama, apa saja yang hukumnya, apa sujud kepada selain Allah. Akan kita bahas nanti. Ya, kemudian tawaf, kemudian doa kepada selain Allah. Akan dibahas. Bagaimana tuh? Tawassul. Ya, ini kalau antum udah jelas ini
udah alhamdulillah udah 50% bisa memahami nanti pelajaran-pelajaran berikutnya. Kalau pertanyaan ditanyakan kemarin, antum tidak akan paham kalau belum paham ini dulu. Ya. Sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.